Pemirsa, polisi berhasil membongkar jaringan internasional penjualan video pornografi anak sesama jenis. 5 pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka, salah satunya diduga ikut mencabuli korban. Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten berhasil mengungkap sindikat internasional perdagangan pornografi anak di bawah umur sesama jenis melalui aplikasi layanan pengiriman pesan Telegram. 5 orang pelaku ditangkap dalam kasus ini. Kelimanya memiliki peran beragam, mulai dari melakukan tindakan asusila terhadap anak di bawah umur hingga menyediakan fasilitas untuk pembuatan konten video. Dari hasil pengembangan penyelidikan diketahui, konten video porno anak tersebut juga dijual ke luar negeri. Konten porno dijual dengan harga beragam sesuai durasi. Harga yang dipatok juga berbeda antara pembelian dengan mata uang dolar Amerika dan rupiah. Dari penjualan itu, para pelaku memperoleh keuntungan hingga ratusan juta rupiah. Jadi informasi itu kita terima di bulan Agustus 2023, maka kejadian dan peristiwa untuk merekam, menghubungi, berkomunikasi, dan mempergunakan anak sebagai objek untuk kekerasan seksual itu terjadi sebelumnya. Ada kurang lebih 1.000 gambar dan kurang lebih 3.000 kalau tidak salah tadi video yang tentu sudah diproduksi, dihasilkan. Para tersangka dijerat dengan pasal berlapis tentang perlindungan anak dan Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Wahroni, BTV, Tangerang, Banten. Untuk mendalami terungkapnya kasus pornografi anak ini, kita sudah terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Bandara Soekarno-Hatta, Kompol Reza Pahlevi. Selamat sore, Pak Reza. Selamat sore, Mbak Stefani. Baik, Pak Reza, jadi secara singkat, apa sebenarnya peran dari masing-masing pelaku? Informasinya ada 5 yang sudah diamankan. Betul sekali, Mbak. Kami laporkan bahwa Polresta Bandara Soekarno-Hatta dalam pengungkapan kasus berhasil mendalami peran masing-masing tersangka. Pada prinsipnya semua tersangka memiliki peran yang sama, namun ada satu tersangka yang di samping dia menjadi penikmat dalam hal ini yang melakukan perbuatan pencabulan, juga dia melakukan penjualan dan produksi terhadap video-video porno. Dia juga melakukan perdagangan manusia, tindak pidana perdagangan manusia, memperdagangkan anak-anak. Jadi dari kelima ini satu orang kita kenakan pasal tindak pidana perdagangan orang karena dia yang memperdagangkan anak korban untuk kemudian dijadikan sebagai objek pemuas seksual dari para pelaku lainnya. Ada berapa korban dan berapa rentang usianya, Pak? Dari pendalaman tim diketahui bahwa korban saat ini yang berhasil diidentifikasi sebanyak 8 orang dengan status kelompok usia di bawah umur dengan rentang usia dari usia 12 sampai dengan 16 tahun. Lalu para pelaku ini merekrut korbannya melalui apa? Modus apa yang digunakan para pelaku, Pak? Dari hasil pengumpulan fakta bahwa diketahui korban pertama sekali direkrut oleh pelaku inisial HS dengan cara mengajak korban untuk bermain game online. Jadi korban ini memiliki satu kegemaran bermain game online, kemudian aktif di salah satu grup komunitas game online. Kemudian oleh pelaku diajak untuk bergabung, bermain istilahnya mabar, main bareng. Kemudian setelah main bareng dalam game online memiliki fitur kolom percakapan yang memungkinkan para pemain bisa berinteraksi melalui chat satu dengan yang lainnya. Dari sini kemudian pelaku mencoba untuk
memperdaya dan merekrut korbannya dengan cara mengiming-imingi korban dengan gift, dengan hadiah, yang hadiah ini diberikan secara berkelanjutan hingga akhirnya timbul kepercayaan. Untuk domisili para korban ini, apakah artinya seluruhnya berada di wilayah Tangerang atau ada juga yang berasal dari wilayah lain, Pak? Dari hasil pendalaman tim diketahui domisilinya kebanyakan di DKI, di area Jakarta Barat, ada beberapa di antara di daerah Jakarta Utara. Lalu apakah orang tua dari para korban ini sudah mengetahui, Pak, terkait dengan pengungkapan kasus ini? Betul, Mbak. Jadi untuk orang tua dari masing-masing anak korban secara simultan dan perlahan kita undang untuk kita berikan pemahaman, dan sekarang kesemuanya dari orang tua anak-anak korban sudah paham dan mengetahui apa yang telah terjadi, dan mereka menyayangkan hal itu bisa terjadi. Artinya sebelum ada pengungkapan ini, orang tua korban tidak mengetahui bahwa anak mereka dalam tanda kutip dipergunakan dalam video dengan konten pornografi oleh para pelaku. Diketahui memang dari hasil pendalaman tim, hampir semua dari orang tua mengaku kaget setelah mendengar cerita yang disampaikan oleh tim penyidik dan tidak menyangka bahwa pelaku yang diketahui pernah sebelumnya main ke kediaman dari masing-masing korban ternyata memiliki maksud jahat lainnya. Mereka awal mulanya meyakini bahwa pelaku ini sosok seorang kakak yang baik bagi anak-anak korban, namun ternyata di balik kebaikan hatinya ada maksud lain. Nah, ini yang sangat disesalkan terjadi kepada anak-anak korban. Jadi para orang tua ini sebelumnya sudah kenal dengan pelaku, Pak? Awal mula kedua orang tua dari masing-masing anak korban tidak mengenal, namun dalam berjalannya waktu hanya tahu anaknya bermain bersama dengan pelaku begitu, Pak? Ya, jadi awal mula tidak mengenal, Pak, tapi setelah proses pendekatan pelaku tidak sungkan memperkenalkan diri dan mengunjungi korban di kediaman masing-masing. Jadi orang tua mengenal pelaku sebagai teman game online dari anak mereka begitu ya? Ya, betul. Baik, Pak Reza, informasinya juga konten pornografi anak ini dijual ke luar negeri. Bagaimana para pelaku menawarkan atau menjual konten-konten tersebut, Pak? Ya, memang dari hasil pendalaman tim diketahui para pelaku ini tergabung ke dalam satu grup komunitas di salah satu media sosial, di mana di grup ini aktivitas komunikasi masing-masing anggota grup tidak lain tidak bukan mereka saling bertukar koleksi video. Namun dalam pertukaran video ini tidak secara gratis, melainkan ada tarif yang dibebankan apabila anggota dari grup itu menghendaki untuk mengkonsumsi video-video dengan konten porno yang diperankan oleh anak-anak di bawah umur. Berapa tarif yang diterapkan oleh para pelaku, Pak? Untuk tarif sendiri dari pendalaman tim ketahui dengan durasi antara 2-3 menit dijual di range harga 50 US dollar sampai dengan 100 US dollar. Baik, lalu apakah kasus ini masih dalam pengembangan, Pak? Artinya apakah masih ada potensi pelaku lainnya? Ya, dalam hal ini kami dibantu oleh Divub Interpolri dan Direktorat Reserse Kriminal Polda Metro Jaya terus melakukan koordinasi dan kerjasama dengan law enforcement agency, baik yang ada di luar maupun di Kementerian
untuk sama-sama terus menelusuri dan men-trace konten-konten porno yang sudah sempat diproduksi dan ditransmisikan di dunia maya. Kami masih terus melakukan patroli cyber dan masih terus mendalami kemungkinan adanya sindikat lainnya ataupun pelaku lainnya yang masih belum kita ungkap. Baik, semoga kasus ini dan kasus serupa lainnya bisa diungkap seterang-terangnya agar jangan ada lagi anak-anak yang menjadi korban. Terima kasih Kasat Reskrim Polres Bandara Soekarno-Hatta, Kompol Reza Pahlevi sudah bergabung di Berita 1 Sore.